Nah, inilah suasana di Tamel, Kathmandu, Nepal. Menurut saya ini tehnya unik banget. Bisa dibawa resepnya ke Indonesia karena rasanya enak. Nepal, negeri para dewa yang terkenal dengan puncak tertingginya ini, adalah menjadi tujuan para backpacker dunia. Budayanya yang eksotis menjadi salah satu ciri khas Nepal. Berada di antara India dan Cina membuat akulturasi budaya di antara keduanya sangat terasa. Destinasi pertama saya di Nepal adalah Tamel. Tamel berada di pusat kota Kathmandu. Ibu kota negara Nepal ini selalu ramai dikunjungi para pendaki ataupun turis yang ingin sekedar menikmati suasana kota Kathmandu. Nah, inilah suasana di Tamel, Kathmandu, Nepal. Jadi memang ini adalah salah satu tempat berkumpulnya seluruh petualang dari berbagai negara. Nah, saya lagi nikmatin suasana hari ini dengan menggunakan salah satu transportasi khasnya Kathmandu, Dusha. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dusha seringkali disebut sebagai helikopter berjalan oleh masyarakat Nepal. Setiap Dusha sengaja dihiasi beragam pernak-pernik untuk menarik minat pelanggan. Suasana riuh menjadi ciri khas labirin Tamel. Berbagai kendaraan yang lalu lalang menjadikan jalan ini tidak pernah sepi. Pengendara Dusha pun harus pintar-pintar memilih jalan. Saya sudah sampai di salah satu pasar terbesar yang ada di Kathmandu. Ini disebutnya Pasar Asan. Jadi berbagai macam hal bisa ditemuin di sini, mulai dari hal-hal yang modern sampai hal-hal yang tradisional yang khas Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seperti pasar tradisional pada umumnya, Pasar Asan tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai macam barang dijual. Dari kebutuhan pokok sampai pernak-pernik Nepal dijual di sini. Keuntungannya, kalau datang ke pasar pagi-pagi di seluruh belahan dunia, saya rasa kita masih bisa nemuin jajanan-jajanan tradisional yang cuma ada di negara itu. Kayak ini, salah satunya teh, tapi pakai rempah-rempah, namanya japati. Ini dia salah satu jajanan tradisional yang bisa ditemui di Pasar Asan, teh masala. Teh bercampur rempah-rempah ini terkenal dengan cita rasanya yang tajam. Japati menjadi rempah yang dipilih untuk campuran teh masala ini. Belum mencobanya saja, aroma tajam teh sudah menusuk hidung saya. Baunya tuh bau rempah-rempah. Kalau menurut saya semua aroma yang ada di Nepal ini ada bau rempah-rempahnya. Makanan, suasana pasar, termasuk minuman tradisionalnya juga bau rempah-rempahnya terasa banget. Untuk menghasilkan rasa yang pas, seluruh bahannya harus diaduk selama 5 menit agar rasa japati dapat menyatu dengan teh dan kopinya. Thank you. Waduh, ini tampilannya nih mirip kayak cappuccino. Warnanya coklat muda, terus di atas ada toppingnya. Jadi ini tehnya dari Nepal, terus biasa dikasih topping kopi lagi. Jadi menurut saya ini rasanya akan beragam sekali. Rasanya ada manisnya, tapi rempah-rempahnya yang terasa banget di lidah sama hidung saya kalau hembusin nafas. Rasanya yang khas akan selalu mengingatkan saya dengan suasana Nepal. Saya pun ingin mencoba belajar untuk meracik teh masala ini. Oke, so how can I make? Good ya? Menurut saya ini tehnya unik banget. Bisa dibawa resepnya ke Indonesia karena rasanya enak. Nah, karena saya orang Indonesia, jadi harus tahu juga cara buatnya. Japati. Hai, Hai, come here. Bye, thank you. Hai.
Made by me. No. Drink. Mimpi apa saya semalam tiba-tiba jadi penjual teh di Pasar Asan di Nepal. Nggak di Indonesia, nggak di Nepal, tetap jadi pedagang. Kayak rasa teh saya aneh deh. Pertamanya rame, banyak yang datang. Lama-lama nggak mau lagi. Ya. Oh mau. Ternyata cuma malu-malu. Right. Here, good. Namaste. Namaste. Ya, selesai juga pengalaman saya berjualan teh di Pasar Asan. Sungguh luar biasa. Ternyata orang di sini ramah-ramah banget. Langsung pada datang, pada beli. Petualangan saya jadi lebih berwarna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal. Jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener. Dari Kathmandu, saya pun melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor daerah lain di Nepal. Saya ingin merasakan langsung kehidupan masyarakat lokalnya, dan bepergian dengan transportasi lokal menjadi salah satu yang wajib saya coba dalam petualangan kali ini. Oke, just one for 4 people? Yeah. Oke, jadi kita ada di Terminal Balaju saat ini. Ini adalah salah satu terminal utama di Kathmandu. Dan kita mau pergi ke, we were going to Dading Besi. Ini dia tiketnya. Harganya murah banget, cuma 640. For people. 640 untuk 4 orang. Berarti cuma sekitar 70.000 untuk 4 orang buat perjalanan 3 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Come on. Seat number Oh, here. ya. Sepanjang perjalanan, suasana Nepal yang berwarna sangat akrab terasa. Saya senang sekali bisa bergabung dengan masyarakat dalam satu kendaraan yang sama. Ini keseruannya naik bis lokal ke berbagai kota yang ada di Nepal. Jadi kita bisa ngerasain suasana Nepalnya bener-bener. Karena satu bis ini semuanya orang Nepal. Jadi bukan turis sama sekali. Dan lihat, full musiknya. Hiruk pikuk ibu kota menjadi pemandangan di awal perjalanan saya. Kendaraan yang cukup banyak menghiasi ruas jalan kota Kathmandu. Kemacetan nampaknya sudah tidak asing lagi dialami di sini. Ini sama kondisinya kayak di Jakarta. Setiap pagi jam kerja itu pasti macet di sepanjang jalan menuju ke berbagai kota. Tapi bedanya kalau di Kathmandu di Nepal, kalau macet semua mesin mobilnya dimatiin. Saking panjang macetnya. Perjalanan ke Dading Besi kami tempuh selama 4 jam. Saya pun langsung menuju ke terminal Dading Besi untuk membeli tiket lanjutan. Dari Dading Besi, hanya ada satu bus setiap harinya untuk menuju ke Pokhara. Setelah 4 jam perjalanan, saya pun tiba di Pokhara.